Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya untuk memaparkan usulan penelitian tesis saya yang berjudul Pandemi COVID-19 bagi Inovasi Terbuka Bisnis di Indonesia, Analisis Penambangan Teks dengan Algoritma Latent Dirichlet Allocation. Sebelumnya, nama saya Jovita Angela. Saya mahasiswa program studi Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pertama, penelitian ini dibuat dengan latar belakang adanya laporan pertama kali Desember 2019 dari WHO bahwa munculnya coronavirus disease atau selanjutnya disebut COVID-19 di Wuhan, Cina. Virus ini dengan sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia dan oleh karena itu WHO 2020 menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, sedangkan di Indonesia sendiri positif pertama kali itu pada tanggal 2 Maret 2020 dan kemudian sampai pada tanggal 15 Maret 2021 yang lalu total sudah lebih dari 1,4 juta yang terpapar positif corona dan lebih dari 36.000 jiwa meninggal dunia. Pandemi COVID-19 telah mematikan hampir semua aspek kehidupan, misalnya kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini berpengaruh signifikan juga terhadap perekonomian negara, ditunjukkan bahwa beberapa negara juga mengalami resesi menurut CNN 2020, dan menurut IMF 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga turun dari tahun 2019, yaitu dari 5 menjadi minus 1,5. Dampaknya apa? Tenaga kerja menjadi stres berat akibat dirumahkan oleh bisnis yang tidak dapat bertahan di saat pandemi. Kemudian WHO 2020 menyarankan bisnis untuk bertahan, diperkuat oleh Johnston Lewis et al. 2020 bahwa bisnis dianggap sebagai institusi yang paling dipercaya untuk bertahan di masa pandemi. Kemudian kata inovasi digadang-gadang menjadi solusi untuk bertahan bagi bisnis. Di sini juga Jastrow dan Boger 2014 menganggap bahwa inovasi menjadi penggerak bisnis untuk bertahan hidup. Misalnya, inovasi selama pandemi ada di Hong Kong, ada alat gelang dibuat untuk memastikan bahwa karantina berjalan dengan lancar. Terus di Singapura juga dibuat alat dengan bantuan Bluetooth untuk mendeteksi pasien COVID. Kemudian di Indonesia baru-baru ini ada diciptakan Genose untuk mendeteksi adanya virus dengan hembusan napas. Tapi di sisi lain, menurut SIF 2019 ada beberapa perusahaan inovatif di tahun 2019 itu juga dihantam oleh pandemi COVID. Ternyata dibutuhkan lebih dari sekadar kata inovasi untuk bertahan di masa krisis. Nah, di sini akan diperkenalkan konsep inovasi terbuka. Nah, Jastrow 2003 mengusulkan konsep inovasi terbuka yang di dalamnya dapat menghasilkan ambidexteritas atau ketangkasan dalam berinovasi. Nah, di sini inovasi terbuka dibedakan menjadi dua, yaitu ada inside out dan outside in. Outside in contohnya adalah kolaborasi, usaha patungan, sedangkan inside out itu contohnya adalah paten, lisensi, dan lain-lain. Contoh inovasi terbuka yang terjadi selama pandemi, misalkan ada tantangan inovasi terbuka oleh NASA yang memungkinkan kita sebagai user untuk mendesain masker misalnya, atau ada beberapa bisnis yang memang memikirkan kembali tujuan model bisnis mereka. Kemudian misalkan Lego yang tadinya menciptakan mainan kemudian sekarang berfokus pada masker. Jadi di sini inovasi terbuka menjadi tanggapan atas pandemi COVID-19. Inovasi terbuka ditandai dengan persaingan ketat, perubahan pilihan konsumen dari luring menjadi daring, dan disrupsi teknologi. Selain itu, inovasi menjadi relevan karena semakin terbuka sebuah organisasi pada tingkat tertentu, semakin organisasi tersebut bisa melihat peluang yang ada. Oleh karena itu, topik inovasi terbuka akan dijadikan topik utama penelitian pada tesis ini. Dari segala dampak negatif yang dirasakan, ada juga muncul dampak positif, yaitu pada dunia akademik. Banyak muncul penelitian secara masif
misalnya TIS 2020, TEMIS 2020, Beck et al 2020, dan lain-lain. Selain penelitian akademik di Indonesia misalnya, banyak muncul artikel berita mengenai COVID-19 yang mendominasi. Dibuktikan dengan artikel-artikel surat kabar yang meningkat tajam menurut Kompas 2020. Dari sini menandakan bahwa kumpulan pengetahuan yang dihasilkan dari surat kabar itu bisa sangat beragam. Sayangnya, mencoba memahami arti dari setiap dokumen surat kabar itu bukan hal yang mudah, dan juga manual review dalam bentuk human expert juga belum terekam dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan selama pandemi, akan digunakan metode penambangan teks atau text mining untuk memenuhi tujuan penelitian. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk menambang sumber teks tadi adalah pemodelan topik oleh Blay et al 2003 yang bernama LDA. Pemodelan topik ini berguna untuk mensimulasi cara berpikir dan menafsirkan topik dalam data tekstual menurut Hannigan et al 2019. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan bermanfaat baik kontekstual maupun konseptual. Yang pertama, konseptual, diharapkan penelitian ini dapat mengisi kesenjangan literatur inovasi terbuka serta memperkaya dan menambah khasanah metodologis. Yang kedua, manfaat kontekstual, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, misalnya untuk mengetahui apa saja implementasi inovasi terbuka yang dapat dilakukan. Rumusan masalah yang pertama, Welbers et al 2014 meneliti tentang LDA dengan konteks literatur komunikasi politik. Mereka menyarankan perlunya ada domain penelitian berbeda. Selanjutnya, Garikana et al 2017 juga meneliti tentang penambangan teks atau text mining, diteliti mengenai efek sertifikasi inovasi yang bernama UNE 166002 di Eropa dengan menggunakan metode penambangan teks. Di sini juga mereka menyarankan bahwa perlunya ada penelitian tentang text mining di domain penelitian yang memiliki urgensi yang tinggi. Selanjutnya, Bastani et al 2019 menyatakan bahwa LDA biasanya familiar di penelitian pada teknologi atau teknologi intens, sehingga perlu adanya penelitian menggunakan teknik LDA untuk penelitian sains sosial. Selanjutnya, Carapedo et al 2020 meneliti menggunakan LDA juga dengan volume kumpulan data atau korpus hanya 16 artikel penelitian saja. Mereka menyarankan perlu memperbesar volume korpus atau kumpulan data. Selanjutnya, masuk ke pertanyaan penelitian. Ada dua pertanyaan penelitian dalam tesis ini, yaitu pertama, bagaimana implementasi praktik inovasi terbuka yang dilakukan oleh bisnis di Indonesia selama pandemi 2 Maret 2020 sampai 1 Maret 2021 berdasarkan model topik LDA. Yang kedua, bagaimana estimasi atau praktik inovasi terbuka setelah era pandemi ini berakhir. Dua jawaban dari pertanyaan penelitian ini diharapkan memenuhi dua tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi bentuk implementasi inovasi terbuka yang dilakukan bisnis di Indonesia dan mengestimasi atau memperkirakan bagaimana praktik inovasi terbuka setelah era pandemi ini berakhir. Selanjutnya masuk ke teori. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Resource Dependence Theory yang akan disingkat dengan RDT. RDT pertama kali diinisiasi oleh Wever dan Salancik 1987 menyatakan bahwa setiap perusahaan membutuhkan strategi kooperatif. Dalam konteks pandemi COVID-19, setiap perusahaan dituntut untuk mengurangi perilaku ketergantungan terhadap ketidakpastian lingkungan dan sumber daya. Di sini RDT memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam memahami hubungan antara inovasi terbuka dengan kinerja organisasi. Selain itu, RDT juga dianggap mampu menjelaskan peran sumber daya bagi perusahaan di tengah pandemi COVID-19. Nah, di sini RDT memiliki beberapa asumsi yang akan dijadikan batasan dalam penelitian ini. Pertama, masalah terpenting dalam organisasi adalah kelangsungan hidup. Yang kedua, sumber daya adalah kunci untuk mendukung kelangsungan hidup organisasi, dan organisasi tidak dapat menghasilkan sumber daya mereka sendiri.
Yang ketiga, organisasi berada dalam ekosistem antara organisasi satu dengan yang lainnya, sehingga di sini organisasi perlu berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Asumsi yang keempat, meskipun dibatasi oleh jaringan ketergantungan satu dengan yang lain, organisasi diasumsikan dapat mengambil tindakan untuk mengurangi ketidakpastian dan ketergantungan lingkungan. Ini menurut Fever dan Salancik 1978, Fever dan Salancik 1981, dan Xie et al. 2014. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai konsep inovasi terbuka setelah diinisiasi oleh CESBRO 2003. Diawali dengan membedakan inovasi terbuka dan tertutup, di mana prinsip inovasi tertutup ialah sumber daya atau orang-orang pintar itu berasal dari dalam perusahaan untuk mencapai pasar, sedangkan konsep inovasi terbuka berlawanan dengan itu, sumber daya dari perusahaan itu bisa berasal dari mana saja, baik eksternal maupun internal untuk mencapai pasar. Selanjutnya ada Dedrick dan West 2003, Crow 2003, McEvely et al. 2003. Di sini yang digambar dengan warna biru tua itu merupakan literatur yang membicarakan tentang paradox open innovation. Selanjutnya perkembangan 2004 sampai 2011 itu kebanyakan membahas tentang bahwa inovasi terbuka membentuk dan mengakses pengetahuan dari luar, sehingga semakin perusahaan itu mengakses pengetahuan lebih banyak, maka inovasi terbuka dapat diimplementasikan semakin baik. Ditunjukkan oleh CESBRO Elliott 2007, On et al. 2010, dan Giannopoulos et al. 2011. Kemudian 2012 sampai 2019 ada CESBRO dan Bockers 2014 yang membedakan antara inbound open innovation dan outbound open innovation. Kemudian Hans et al. 2018, Singh et al. 2019 yang membicarakan tentang inovasi terbuka, bahwa inovasi terbuka bisa menjadi penggerak kinerja organisasi di level SME melalui banyak praktik. Kemudian Sifam et al. 2019 meneliti tentang setting arena bagi inovasi terbuka dan menghasilkan bahwa budaya, strategi, dan kepemimpinan menjadi penggerak utama di area inovasi terbuka. Kemudian ditunjukkan di literatur 2020, dominasi oleh CESBRO 2020, Verma Gustafsson 2020, Beck et al. 2020, Vasudeva et al. 2020, dan Lawson Salter 2020. Ini mendominasi tentang inovasi terbuka di era pandemi. Ada penambangan teks atau text mining. Dapat diartikan sebagai suatu aktivitas menganalisis suatu teks dari bentuk yang tidak terstruktur menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Kegiatan ini melibatkan unsur-unsur data mining yang meliputi linguistik, ilmu statistik, dan komputasi, ilmu komputer menurut Meyer et al. 2008. Hanya saja yang diteliti adalah data berupa informasi tekstual. Perkembangan literatur mengenai penambangan teks ini ditunjukkan oleh Pang et al. 2008, Evans 2014, Miller dan Rao 2018, Miller Hansen et al. 2020, dan terakhir yang terbaru adalah Suja et al. 2020 melakukan penambangan teks terkait COVID-19. Selanjutnya masuk ke konsep LDA atau Latent Dedicated Allocation. LDA didefinisikan sebagai aktivitas memodelkan topik tersembunyi dari sumber data tekstual. Ini menurut Blay et al. 2003. Kemudian LDA dianggap sebagai pelengkap dan penyempurnaan teknik analisis data lainnya menurut Hannigan et al. 2019. Kemudian asumsi dasar dari LDA sendiri adalah setiap dokumen diasumsikan memiliki lebih dari satu topik. Ini menurut Kobayashi et al. 2018. Selanjutnya, input atau masukan dari algoritma LDA adalah hyperparameter alfa dan beta. Sedangkan outputnya adalah sebaran kata-kata yang berkontribusi pada artikel dan topik paling dominan untuk setiap dokumen. Berikut ilustrasinya digambarkan di slide. Masuk ke metode penelitian. Desain penelitian ini adalah eksplorasi fenomena tertentu dengan analisis konten menurut Cooper dan Schindler 2014. Selanjutnya menggunakan
pendekatan eksploratory deskriptif yang berfokus pada pengumpulan data dalam bentuk kata atau kalimat dari sumber informasi yang dijadikan objek penelitian. Nah, desain penelitian ini sangat cocok dengan metode penambangan teks menurut Pamungkas et al. 2019 dan Mayer et al. 2018. Kemudian sampel penelitian yang digunakan adalah beberapa artikel surat kabar yang diterbitkan oleh Kompas, Investor Daily, Kedaulatan Rakyat, dan lain-lain. Periode terbitan surat kabar adalah dari 2 Maret 2020 sampai dengan 1 Maret 2021. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria yang dibuat oleh penulis sendiri menurut Cooper dan Schindler 2014. Selanjutnya, kriteria untuk pengambilan sampel beberapa surat kabar yang mengandung kata inovasi, teknologi, disruptif, 4.0, digital, startup pada isi surat kabar. Kumpulan data, metode yang digunakan adalah text mining atau penambangan teks. Penambangan teks ini dilakukan dengan tujuan memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi secara luas dan mendalam menurut Hannigan et al. 2019. Data sekunder dipilih karena penelitian ini memerlukan data yang tersedia pada surat kabar yang sesuai dengan kriteria sampel dan tidak berhubungan secara langsung dengan manusia. Menurut Kobayashi et al. 2018, proses penambangan teks memiliki 3 tahap, yaitu pemrosesan awal atau pre-processing, inti pemrosesan, dan pasca pemrosesan. Sedangkan Bassani et al. Hanya memfokuskan pada tahap pemrosesan awal. Proses penambangan teks dapat dilihat di gambar, yaitu menghilangkan tanda baca, mengganti huruf kapital menjadi lowercase atau huruf kecil semua, menghilangkan format teks yang tidak relevan, selanjutnya menghilangkan stop words bahasa Indonesia, melakukan stemming bahasa Indonesia, misalkan menciptakan jadi cipta, berkembang jadi kembang, melakukan jadi laku, dan lain-lain. Selanjutnya, mengubah kata menjadi vektor probabilitas. Di sini setelah data yang diperoleh dianggap bersih, itu kata-katanya diubah menjadi vektor probabilitas untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah LDA, merupakan permodelan topik yang diinisiasi oleh Bray et al. 2003 yang dapat membantu mengkuantifikasikan hasil eksplorasi yang dilakukan menurut Bassani et al. 2019. Sedemikian sehingga nilai-nilai yang didapatkan nantinya dapat merepresentasikan fenomena yang terjadi. Luaran yang diharapkan adalah topik-topik laten relevan yang dominan selama 1 tahun, yaitu 2 Maret 2020 sampai 1 Maret 2021 untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama. Selanjutnya, jumlah topik optimal dalam korpus juga akan menjadi luaran untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahasa pemrograman Python. Digunakan karena bersifat terbuka atau open source, bisa diakses di mana saja dan bersifat tidak berbayar atau gratis. Bahasa pemrograman digunakan untuk memanfaatkan pengetahuan teknologi dan algoritma secara lebih mendalam. Kemudian digunakan juga Google Colaboratory, bahkan Peron berbasis browser atau platform berbasis browser yang terdiri dari shell text dan shell kode. Dia memiliki fungsi-fungsi terkait dengan kode Python sehingga telah digunakan juga untuk penelitian akademis. Untuk menggunakan Google Colaboratory sendiri adalah dengan menginstalasi beberapa library seperti NLTK, Gensima Lab, Panda Sastrawi, PLDA Visual, dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dimanapun kita berada, kita selalu diberikan kesehatan.